Baik, perkenalkan nama saya Niputu Alisra ini, NIM 202062121011 dari kelas A1. Saya akan mempresentasikan tugas saya itu pada mata kuliah metode perancangan 1 mengenai tipe diagram dengan fungsi bangunan dormitory. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu dormitory. Dormitory merupakan suatu bangunan tempat tinggal bagi mahasiswa yang berkuliah di suatu perguruan tinggi tertentu, yang di mana bangunan dormitory itu terletak di dekat kampusnya. Site dari dormitory ini yaitu di Jalan Tukat Badung 16, Renon, dan Pasar Selatan, Bali. Kemudian saya akan langsung menjelaskan mengenai 12 tipe diagram, yang di mana terdapat bubble diagram, konteks diagram, konseptual diagram, circulation diagram, activity diagram, program diagram, structure diagram, plan diagram, skill diagram, axonometry diagram, massa diagram, dan juga geometric diagram. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai bubble diagram. Bangunan dormitory ini terdiri dari 4 lantai, di mana saya akan menjelaskan bubble diagram lantai 1. Pada lantai 1 itu terdapat ruang resepsionis, ATM, ruang fotokopi, dan ruang laundry yang merupakan ruang publik, di mana bagian resepsionis, fotokopi, dan laundry itu memiliki tingkat kebisingan yang tinggi, sedangkan pada ATM itu kebisingannya sedang. Lalu ada toilet umum yang merupakan ruangan semi-privat dengan tingkat kebisingan yang sedang. Selanjutnya ada bubble diagram lantai 2. Di lantai 2 itu terdapat ruang staf dan informasi, perpustakaan, dapur umum, toilet, kantin, lobi, dan juga balkon. Ruang staf dan informasi itu memiliki tingkat kebisingan yang rendah dengan sifat ruang privat. Ruang perpustakaan dan toilet itu merupakan ruang semi privat dengan tingkat kebisingan yang rendah. Ruang dapur bagian dapur umum itu merupakan ruang semi privat dengan tingkat kebisingan yang sedang. Kantin, lobi, dan juga balkon itu merupakan ruang publik dengan tingkat kebisingan yang tinggi. Selanjutnya itu ada lantai 3 dan 4, di mana pada lantai 3 dan 4 ini merupakan zona privat yang terdiri dari kamar tidur mahasiswa yang memiliki tingkat kebisingan yang rendah, serta terdapat ruang tengah yang memiliki tingkat kebisingan yang cukup tinggi. Selanjutnya itu ada konteks diagram. Yang pertama itu ada letak site. Site ini terletak di Jalan Tukat Badung 16, Renon, dan Pasar Selatan, Bali. Arah lintas matahari dan arah angin. Arah lintas matahari pada site ini berasal dari arah timur ke barat, dan arah angin itu datang dari arah tenggara ke barat laut. Kemudian topografi, site ini memiliki bentuk persegi panjang dengan kondisi topografi pada site ini terletak lebih rendah dari akses jalan menuju site, namun memiliki kontur yang datar. Selanjutnya bagian vegetasi. Vegetasi yang terdapat pada site itu pohon pisang. Dan vegetasi yang rencana ditambahkan yaitu ada pucuk merah, bambu Jepang, pohon palem, dan juga ketapang kencana. Selanjutnya ada tingkat kebisingan, di mana dapat dilihat pada diagram lingkaran dan juga pada gambar di konteks diagram ini. Tingkat kebisingan berasal dari jalan sebesar 60 dBA, dari lahan terbuka hijau sebesar 50 dBA, dan pemukiman sebesar 55 dBA. Selanjutnya ada utilitas, yaitu terdapat selokan dan juga tiang listrik dengan kabel telepon. Selanjutnya ada konseptual diagram, di mana tingkat kebisingan berasal dari depan site, yaitu arah Jalan Tukat Badung 16. Kemudian bangunan dormitory ini memiliki bentuk dasar persegi panjang atau balok, dan bangunan dormitory ini dibuat dengan satu massa untuk merespons sirkulasi angin dan juga pencahayaan matahari. Selanjutnya bangunan ini dibuat masuk ke dalam site untuk menghindari kebisingan. Selanjutnya ada circulation diagram. Dapat dilihat pada zona lantai 1, lantai 2, dan lantai 3, 4. Pada zona lantai 1 itu terdapat yang berwarna oranye sirkulasi mahasiswa atau tamu, yang berwarna ungu sirkulasi pengelola atau staf, yang berwarna biru itu merupakan sirkulasi kendaraan. Lalu ada zona lantai 2 yang terdapat zona servis, zona penunjang, dan zona utama. Terdapat sirkulasi mahasiswa atau tamu, pengelola atau staf, serta pada lantai 3 dan 4 itu terdapat sirkulasi mahasiswa atau tamu dan sirkulasi servis. Sirkulasi yang terdapat pada dormitory ini ada sirkulasi vertikal dan horizontal, yang dimana jalur sirkulasi menuju langsung ke setiap fasilitas yang terdapat pada dormitory ini. Selanjutnya ada activity diagram yang dimulai dari pengelola. Dapat dilihat pada diagram di mana pengelola itu datang, parkir, makan dan minum, bekerja, BAKBAB, makan dan minum, rapat, lalu pulang. Kemudian ada penghuni atau mahasiswa, di mana
Datang, parkir, makan dan minum, BAK-BAB, bersosialisasi, belajar, makan dan minum, istirahat. Lalu ada CHS atau cleaning service, datang, parkir, makan dan minum, BAK-BAB, bersih-bersih area dormitory, istirahat, makan dan minum, lalu pulang. Selanjutnya pada bagian activity diagram ini dapat dilihat ruang-ruang dan aktivitas yang berlangsung di ruang tersebut. Seperti pada lantai 1 terdapat toilet untuk BAK-BAB, resepsionis untuk menerima informasi, ruang laundry untuk laundry, dan ruang fotokopi untuk print dan fotokopi. Selanjutnya ada area parkir. Pada zona lantai 2 itu terdapat toilet untuk BAK dan BAB, ruang dapur umum untuk memasak, ruang perpustakaan untuk membaca, kantin untuk makan dan minum, lobi untuk bersantai, serta balkon untuk bersosialisasi. Sedangkan pada lantai 3 dan 4 merupakan zona privat yang hanya terdapat kamar tidur mahasiswa untuk beristirahat. Selanjutnya ada program diagram dari lantai 1 hingga lantai 4, di mana terdapat legenda, yaitu ruang yang berwarna ungu itu merupakan ruang privat, yang berwarna kuning merupakan ruang publik, yang berwarna biru merupakan ruang semi privat, dan yang berwarna abu merupakan sirkulasi. Keterangan dari setiap jenis ruangan itu dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada struktur diagram. Pada dormitori ini menggunakan fondasi cakar ayam. Lalu, menggunakan kolom struktur 30-30, terdapat plat lantai, balok 20-30, ring balok 15-20, dan menggunakan rangka atap baja yang dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada plan diagram lantai 1. Di sini saya mengambil pelaku yaitu mahasiswa dan cleaning service, di mana mahasiswa itu lebih sering menjangkau area parkir dan juga area resepsionis, sedangkan untuk area fotokopi, laundry, dan toilet serta ATM itu normal dikunjungi oleh mahasiswa atau dapat dikatakan tidak terlalu sering dikunjungi. Lalu untuk cleaning service, hampir sering mengunjungi seluruh area dormitory untuk membersihkan area tersebut. Selanjutnya, plan diagram lantai 2 untuk mahasiswa cenderung lebih sering mengunjungi area kantin, dapur umum, lobi, serta balkon, sedangkan cleaning service hampir seluruh area dormitory dijangkau untuk membersihkan area tersebut. Selanjutnya, plan diagram lantai 3 itu sama dengan plan diagram lantai 4 karena ruangan pada lantai 3 dan lantai 4 itu sama, yaitu mahasiswa cenderung sering mengunjungi seluruh area karena merupakan area kamar tidur. Sedangkan untuk cleaning service lebih jarang karena area kamar tidur tersebut dibersihkan oleh mahasiswa itu sendiri. Kemudian ada skill diagram. Skill diagram itu merupakan berapa besaran dari ruang-ruang yang terdapat pada dormitory ini. Yaitu yang pertama ada kamar tipe 1, kamar tipe 2, ada kamar tipe 3, dan kantin, serta ada beberapa ruangan yang tidak saya cantumkan di skill diagram ini. Ada resepsionis dan juga perpustakaan. Selanjutnya itu ada aksometrik diagram, yaitu dengan dari lantai 1 dan lantai 4 dengan beberapa material seperti pada lantai 2 menggunakan dinding kaca dan secondary skin kayu, menggunakan finish cat tembok putih, menggunakan dak beton, dan juga genteng kodok. Selanjutnya ada masa diagram. Pada dormitory ini menggunakan diagram yang berbentuk dasar balok, kemudian dieksplorasi menjadi bentuk L, dan memiliki 4 lantai serta penambahan balkon pada lantai 3 dan 4. Selanjutnya ada geometrik diagram, di mana pada lantai 1 itu terdiri dari bentuk geometri persegi dan bentuk tangga segitiga, serta bentuk bangunan berbentuk persegi memanjang ke belakang. Pada lantai 2, terdapat bangunan geometri persegi pada bagian pintu dan persegi panjang pada bagian dinding kaca, dan bentuk bangunan memanjang ke belakang. Selanjutnya pada lantai 3 dan lantai 4, terdapat bentuk geometri persegi dengan bentuk secondary skin itu berbentuk geometri persegi panjang, dan bentuk bangunan itu sendiri berbentuk persegi memanjang ke belakang. Untuk bagian atap berbentuk geometri persegi panjang, dan atap menggunakan atap pelana dengan bentuk atap limasan. Sekian dari presentasi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.